Selamat malam, Ibu Bapak, teman-teman rekan peziarahan yang terkasih. Salam jumpa kembali. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan punta kita yang keempat. Gimana kabar ya teman-teman? Sudah beberapa hari menjalani perjalanan peziarahan bersama Indigo dan teman wanitanya. Semoga dengan perayaan Pentakosta hari ini dapat membuat semangat kita semakin berkobar-kobar dalam melanjutkan peziarahan Kaminar Kon Inigo kita. Baik, sebelum kita memulai acara kita malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita dengan doa pembuka yang akan dipandu oleh Sis Katrina. Silakan Sis Katrina. Mari teman-teman, ibu bapak sekalian, kita luangkan waktu dan hening sejenak dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah, Putra Allah yang tunggal, ajarilah agar aku memiliki kemurahan hati sejati, agar aku melayani Engkau sepantasnya, agar aku memberi tanpa menghitung biaya, agar aku berjuang tanpa memperhatikan luka, agar aku bekerja tanpa mencari istirahat, agar aku mengorbankan diri tanpa memikirkan imbalan. Asalkan aku tahu bahwa aku melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sis Katrina yang sudah membawa kita pada doa pembuka. Ibu Bapak dan teman-teman terkasih, seperti biasanya kita akan melanjutkan dengan breakout room. Tapi sebelumnya kita akan merefresh kembali punta kita sebelumnya. Dan saya juga mau mengingatkan kembali, nanti ketika saat breakout room, jika dalam kelompok Bapak Ibu tidak terdapat fasilitator, karena kebetulan jumlah fasilitator kita terbatas, mohon kiranya kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi timekeeper yang memastikan bahwa semua anggota mendapat kesempatan untuk membagikan hasil refleksinya. Itu saja, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk merefresh kembali punta kita sebelumnya yang akan disampaikan oleh Sis Wendy. Sis Wendy, silakan. Ya, terima kasih Kak Esther. Apakah layarnya sudah terlihat? Sudah, Sis Sudah, Wendy. Bu. Ya. Nah, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Eh, Mari kita sebelum melakukan percakapan rohani, saya akan merefresh lagi apa yang sudah saya sampaikan di hari Jumat kemarin. Eh, saya mengambil punta ketiga dengan judul Ana, Lembaran Hidup Baru. Kita lihat kembali siapa Ana itu. Ana adalah dalam film Ignatius de Loyola, Ana adalah seorang PSK di mana keluarganya, ayahnya pemabuk dan ibu pelacur. Ana diperlakukan tidak baik oleh kedua orang tuanya. Namun Ana ini walaupun dengan kondisi kehidupan yang kurang baik, Ana adalah orang yang berpengharapan untuk kehidupan lebih baik. Dia adalah wanita atau orang pertama yang dibimbing oleh Inigo di awal pertobatannya untuk melakukan kontemplasi. Mari kita melihat gambaran Inigo dan Ana. Inigo sebelum bertobat hanya mempergunakan perempuan ini sebagai pemuas nafsu semata tanpa mengetahui namanya. Namun setelah Inigo bertobat,
Inigo ingin mengenal perempuan yang berada di hadapannya dan ingin mengetahui apa yang dia rasakan dan apa yang dia impikan. Dari kedua sosok ini, Ana dan Inigo, kita bisa memetik buahnya. Kalau kita melihat Ana adalah Ana yang pribadi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, mempunyai cita-cita dan berusaha untuk mewujudkannya. Ana adalah orang yang mau terbuka dalam menerima bimbingan, dan Ana mengalami rasa diterima dan dicintai oleh Yesus. Sedangkan Inigo sama dengan Ana juga pribadi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Setelah mengalami pencerahan dan pertobatan, Inigo mengubah cara hidupnya. Inigo yang semula egois yang hanya memberikan diri sendiri, sekarang menjadi sangat mempedulikan mereka yang tersingkir, diabaikan dan direndahkan dalam masyarakat. Inigo misi yang setelah mengalami pertobatan melaksanakan misi barunya, yaitu menolong jiwa-jiwa. Dari sosok Ana dan Inigo ini, mereka berdua membuka lembaran hidup baru. Ana yang semula adalah PSK ingin menjadi penjahit, sedangkan Inigo yang awalnya adalah kesatria duniawi bertobat dan melaksanakan misi barunya menjadi kesatria surgawi. Mari kita melihat Ana dalam diri kita. Apakah kita pernah mengalami pengalaman pahit atau disakiti dalam hidup? Apakah kita mengalami kehidupan yang kurang baik? Apakah kedua orang tua kita tidak mendukung? Apakah kita masih punya cita-cita yang belum terwujud? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita berpengharapan atau kita malah putus harapan? Mari kita merenungkan Inigo dalam diri kita. Bagaimana kita mengalami pertobatan? Apakah kita menjalankan misi hidup yang Tuhan kehendaki untuk kita laksanakan? Apakah saat ini kita merasa diri kita hancur? Apakah kita saat ini merasa bersalah yang berlebihan? Bagaimana kita menyikapi? Apakah kita menghidupi pertobatan atau justru malah kita semakin terpuruk? Malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merefleksikan pertanyaan-pertanyaan refleksi. Yang pertama, aku mengingat kembali perjalanan hidupku dari aku lahir sampai saat ini. Aku temukan satu peristiwa di mana aku menyadari berada dalam kondisi tidak baik, namun memungkinkan menuju perubahan yang baik. Dengan kesadaran itu, bagaimana sikapku? Apakah aku tetap memilih untuk bertahan dalam kondisi tersebut, ataukah aku memilih untuk berubah? Jika sampai sekarang aku masih belum atau sulit atau menunda perubahan, siapa atau hal apa yang membuat aku memutuskan untuk belum atau menunda perubahan? Apa dampak dari penundaan itu? Jika aku memutuskan untuk berubah, siapa atau hal apa yang membuat aku memutuskan untuk berubah? Apa dampak dari perubahan itu? Apakah akhirnya aku puas dan bahagia dengan perubahan tersebut? Mengapa? Bapak Ibu, bukalah lembaran hidup yang baru ke arah lebih baik agar layak saat hari Tuhan. Demikian refresh dari saya. Kita lanjutkan sebelum percakapan rohani. Kita lanjutkan dengan doa sebelum percakapan rohani. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mbak Wendy. terlihat. Ya. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk berdoa sebelum percakapan rohani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Emmaus, berilah aku waktu yang kuperlukan untuk percakapan ini. Bantulah aku untuk melepaskan diri dari kenyamanan
dan kesibukan pekerjaan untuk sepenuhnya hadir bagi setiap orang di sini. Semoga aku tidak tergesa untuk berbicara. Berilah aku kebijaksanaan untuk mendengarkan dengan tenang, merasakan makna, posisi, dan keinginan setiap pembicara, untuk mengetahui apakah aku harus diam atau berbicara. Bebaskan aku untuk mendengarkan tanpa prasangka, untuk memperlakukan setiap pembicara dengan setara. Jagalah aku agar penuh perhatian dan pengertian akan pokok pembicaraan yang diangkat, jujur dalam berpendapat, dan menghormati pendapat yang lebih baik. Bantulah aku untuk menjaga pengalaman doa setiap pembicara dengan hormat, bakat dan iman mereka dengan lembut, dan menyalakan mereka dalam cinta kepada Pencipta dan Tuhan, dan melayani mereka baik dengan bahasa tubuh maupun kata. Biarkanlah Roh Kudus turun atas lingkaran ini dengan anugerah berlimpah. Akhirnya, berilah aku kerendahan hati yang sedalam-dalamnya untuk menjadi sederhana ketimbang cakap, sebagaimana Engkau telah bersikap demikian terhadap kami semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Esther. Baik, terima kasih Mbak Wendy yang sudah mengantar kita pada refresh Pungta sebelumnya serta doa sebelum breakout room. Ibu Bapak panitia akan membagi Bapak Ibu dalam breakout room. Silakan dapat mengklik join dan selamat berdinamika membagikan buah-buah perjalanan doanya. Ibu Apriana dari mana? Bu Nani, silakan gabung ke room 2. Oh, dari Seoul. Oh. Mungkin ada yang ingin sharingkan, silakan. Ibu udah menjalankan, udah sempat latihan tangannya. Udah sempat menjawab pertanyaan refleksi, melakukan refleksi, udah sempat. Boleh. Bu Medi, boleh? Belum kok ini. Mungkin ingin bersharing. Ruang 2 kok, masih pada di main Boleh, room semuanya. terima kasih. Bu Nani, Pak Iskandar, Bu Feeling. Iya, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya, karena saya baru balik dari Jarek, mungkin saya dengar dulu aja kali ya, Pak ya. Yang kemarin, Pungta kemarin juga belum sempat ikut kemarin. Mohon maaf. Baik, gimana dengan Bu Nani dan Pak Iskandar? Oke. Bu Teresia, gabung di room 2. Malam Pak, maaf saya sedang sambil speak di tol, jadi sepertinya saya pendengarkan saja dulu. Terima kasih. Oke, baik. Yang Bu Nani, Bu Teresia Widianti tak pindah aja ya? Iya, kalau gitu.
Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah semua sudah masuk ke main room? Teman panitia boleh bantu apakah semua sudah masuk ke main room? Sudah, Sudah ya? Oke, baik. Terima ya, kasih, sudah Pak semua. Robin. Ya, Iya, baik. Terima kasih. Ya, kita sudah bertemu kembali di main room. Bagaimana Bapak Ibu sharing di breakout room-nya? Waktunya cukup? Iya, baik. Pas. Di kelompok saya tadi juga, oh pas ya? Oke, baik. Di kelompok saya juga tadi pas waktunya. Baik, kita punya waktu jika Bapak Ibu ingin membagikan buah-buah dalam percakapan rohani tadi. Silakan. Ada Bapak Ibu yang ingin membagikan apa saja yang sudah didapatkan, buah-buah dari percakapan rohaninya dalam breakout room yang barusan kita selesaikan. Silakan, mari Bapak Ibu berbagi. Wah, ini kayaknya pakai menunjuk nih. Gimana nih? Ada yang berkenan ingin membagikan dari kelompok saya atau ada yang berkenan membagikan? Mas Michael? Soalnya tadi di kelompok saya Oke, ini cukup seru ya masalah pertobatan. Iya, silakan, silakan main, Mas Michael. ya, oke. Eh, mana yang saya bagikan ya? Putaran pertama atau yang kedua ya? Atau semua? Silakan, Mas. Oh ya, oke. Jadi tadi dari kesimpulannya di mana di breakout room di kelompok saya tadi itu ada beberapa beberapa poin yang cukup baik. Mungkin saya singkat eh, kesimpulannya aja. Jadi yang pertama itu ada kata metanoia atau pertobatan. Terus lalu yang kedua itu adalah kata harapan. Dan juga lalu yang ketiga adalah bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, dari dari tiga kata kunci itu tadi, nah yang ditemukan itu adalah pada waktu pada waktu seseorang itu ingin berharap, ya, dan juga dia tidak mampu untuk berharap karena keterpurukan daripada dirinya yang sedang berkelut dengan dosa dan lain sebagainya. Nah, jauh lebih baik untuk orang itu yang uh, dalam kondisi seperti itu tidak berharap daripada harus berharap, tapi harapannya itu palsu. Dan dalam kondisi kondisi di mana keterpurukan seperti itu, untuk bisa berharap itu memang membutuhkan akan sebuah rahmat dari Tuhan khusus, sehingga harapan yang mulai dia ciptakan itu mempunyai sebuah dasar. Nah, juga lalu yang kedua adalah uh, perihal apa menemukan diri sendiri. Nah, seringkali itu pada waktu kita melakukan akan latihan rohani dan juga pada waktu kita silensium, kenapa itu menjadi sebuah keresahan. Pada waktu seseorang melakukan silensium, ternyata di dalam silensium tersebut uh, itu momen di mana seseorang itu menemukan dirinya itu ternyata tidak sama dengan image yang dia bangun sendiri. Nah, itu yang membuat akhirnya kita kecewa bukan dikecewakan oleh orang lain, justru kita kecewa karena dikecewakan oleh diri sendiri. Jadi yang paling mengecewakan itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. Dan itu adalah kekecewaan yang sangat besar dan berat sekali. Uh, ya mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Tadi, terima kasih Bu Esther. Terima kasih Mas Michael yang sudah bermurah hati untuk membagikan sharingnya. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang masih berkenan ingin membagikan Boleh sharing saya, dalam kelompoknya? boleh Ya, saya. maaf dengan Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya nggak bisa buka kamera, takut kepental soalnya. Oh iya, baik. Dengan Ibu siapa, Ibu? Monica. Oh iya, silakan Ibu Monica. Ya, cuman dari pengalaman
Ana dan Inigo itu saya cuma menyadari bahwa untuk bertobat itu tidak bisa mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri, tetapi harus dengan rahmat dari Tuhan juga. Karena ternyata saya juga menyadari saya terlalu sombong. Saya mengandalkan niat dan kekuatan saya. Sehingga saya mengalami kekecewaan karena saya ternyata belum bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan yaitu karena saya tidak memohon rahmat dari Tuhan, tidak melibatkan Tuhan. Dan di hari raya Pentakosta ini saya menyadari, semoga Roh Kudus itu benar-benar mencurahi saya sehingga saya mau mengajak Yesus setiap hari berjalan bersama saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Monika yang sudah bersharing membagikan buah-buah yang didapat dari percakapan rohani bersama kelompok. Saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang menerima buah-buah dari percakapan rohani tadi, cuman karena keterbatasan waktu, mungkin kita bisa membagikan nanti di dalam kelompok WA grup kita. Baik, sekarang kita mari menyiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kembali bekal perjalanan kita 2 hari ke depan, yakni punta kita yang keempat yang akan disampaikan oleh Mas Felix Alfian. Silakan Mas Felix. Terima kasih banyak Ibu Esther. Bapak Ibu, Romo, teman-teman yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan butir-butir punta tentang Ignatius Loyola atau Inigo dengan Bunda Maria. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Felix. Saya dari Yogyakarta, dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Sebelum memulai punta, saya mau titip berdoa untuk sahabat saya Romo Ervan Rojo Semarang yang hari ini dipanggil Tuhan. Beliau masih muda, masih umur 30 tahun awal, dan hari ini mendapatkan serangan jantung, maka saya titip doa oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar Bunda Maria, lahirkanlah aku kembali. Ini tema kita pada hari ini, Inigo dan Bunda Maria. Dan peristiwanya yang diambil dari aneka macam peristiwanya yaitu yang ada di Montserrat. Pengalaman Ignatius di Montserrat. Saya mohon izin 2 menit kita akan menyaksikan kembali tentang video pengalaman Ignatius Loyola menyerahkan pedang. Tapi mohon maaf saya ulangi lagi untuk share screen-nya karena saya belum share sound-nya. Oke. The ancient shrine of Our Lady of Montserrat. When a knight is first sworn to the service of his lord, he must undergo the Virgil of Arms. 3 days he stays there. He spends listing down his sins, looking through every nook and cranny of his life for the smallest stain. And then he makes his vigil before his lady, the Queen of Heaven, and vows fealty to her and to the Lord God forever. Finally, he dons his magnificent new armor.
he emerges from the darkness into the world that needs him. A warrior on the side of the angels. A knight of heaven itself. Ya, baik. Begitu kurang lebih cuplikan yang sederhana tentang relasi Ignatius dengan Bunda Maria. Nah, saya tuh menemukan foto di Twitter ini bagus sekali yang mungkin bisa kita bawa, yaitu tentang itu kan ada cewek di sebelah sini, ada cewek yang menemukan satu cowok di antara banyak orang. Begitu pula sebaliknya. Cewek ditemukan cowok dari antara banyak orang. Nah, antara menemukan, ditemukan, menemui, dan ditemui. Saya tuh melihat bahwa pribadi Ignatius itu kan bahkan kemarin dikatakan dia itu sangat besar sekali, hasrat seksualnya itu sangat besar sekali. Jadi dia melihat seseorang itu sangat bernafsu. Kemarin Anna, apalagi kan sebelum dia bertobat, melihat Anna sebagai hasrat nafsunya luar biasa. Tapi di antara perempuan-perempuan yang dia lihat, akhirnya dia terpukau pada seorang pribadi, yaitu Bunda Maria. Itu, jadi seperti gambarnya seperti ini. Begitu pula dengan Bunda Maria sendiri, dia mau datang menemui Ignatius Loyola yang ibaratnya punya sifat seperti itu. Jadi ini suatu pengalaman yang mana dia menemukan, ditemukan, menemui, dan ditemui. Seperti gambar yang di Twitter ini, yang saya temukan di Twitter ini. Ada momen di antara banyak orang, Ignatius Loyola menemukan sosok yang akhirnya tempat dia berlabuh, yaitu Bunda Maria. Ini membantu. Nah, kita akan masuk di mana Bunda Maria benar-benar menjadi tokoh atau pribadi yang sangat di ap- apa di sangat dicintai oleh Ignatius Loyola karena dia sangat berperan dalam pertobatan hidup dari Ignatius Loyola sendiri. Awalnya sedikit bercerita bahwa awal-awal pertobatannya itu Ignatius Loyola sebagaimana kita tahu dia terluka di Pamplona. Kemudian kembali ke kastil di Loyola. Kemudian karena nggak ada hiburan apa-apa, dia membacanya ya Vita Christi dan Flos Sanctorum, kisah orang-orang kudus dan kehidupan Kristus. Karena sebenarnya dia pengen membaca buku-buku yang tentang kesatria begitu ya, karena dia hobi senang karena hal itu. Tapi karena tidak ada, dia membaca buku-buku itu. Dan akhirnya setelah dia membaca buku-buku tentang itu, dia mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh Kristus dan Bunda Maria. Dia mulai mengalami keterbukaan hati pada kerohanian. Ketika ia merenungkan isi buku itu, ia mengalami suatu kehausan rohani. Artinya bukan berarti dia kurang secara kerohanian, tapi dia menyadari bahwa aku sangat jauh dari kerohanian. Dan suatu malam, ketika dia terbaring dan terjaga dari tidur, dia nggak tidur, nggak bisa tidur bahkan, dia mengalami penglihatan atas Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus. Ini peristiwanya yang membuat dia berubah nantinya. Dari penglihatan itu, ia merasa sangat muak terhadap hidupnya yang lampau, khususnya mengenai kehidupan seksnya. Jadi Ignatius Loyola dalam buku saya membaca buku Walking with Inigo sebagai tambahan, sangat dikatakan jelas di sana bahwa dia sangat amat mania, katakanlah ya, mania seksual, dan dia melihat perempuan saja sudah nafsu sekali. Tapi dari penampakan Bunda Maria itu dia menyadari bahwa dia sangat berdosa. Dan semua bayangan yang dahulu tergambar di dalamnya diambil dari dalam hati Ignatius dan dia sangat mengalami pertobatan. Dalam pengutaran kemarin, tadi juga sudah direview, dikatakan seperti itu. Ana hanya Ana itu digunakan oleh Ignatius sebagai pemuas nafsu semata. Nah, ini sebagai salah satu bukti bahwa Ignatius memang sungguh sangat punya hasrat yang tak terbendung katakanlah begitu ya. Tetapi akhirnya dia berlabuh ke pribadi yang namanya Bunda Maria. Nah, cerita lebih lanjut pada tanggal 21 Maret tahun 1522 bertepatan dengan peringatan Santo Benediktus, Ignatius ziarah di Aranzazu, di sebuah tempat suci yang dihormati karena penampakan Maria kepada seorang anak gembala dari Bas. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Montserrat. Montserrat itu Gunung Gergaji ya kalau saya tidak salah. Lalu pada malam antara tanggal 24 dan 25 Maret dia melakukan suatu tindakan yang simbolis
Dan kalau saya tidak keliru tanggal 25 Maret itu peristiwa kabar sukacita kalau saya tidak keliru. Jadi sungguh sangat monumental sekali. Di hadapan patung Bunda Maria, dia menyerahkan pedang belati sebagai tanda meninggalkan kehidupan lamanya sebagai kesatria duniawi menuju ke kehidupan rohaninya yang baru. Bahkan tadi dalam video, dia melepaskan pakaian kemegahannya juga dan mengenakan karung goni. Ada buku yang mengistilahkan bahwa Santo Ignatius Loyola itu adalah apa? Manusia bergoni atau apa itu. Dia mengenakan karung goni. Nah, pagi-pagi buta setelah peristiwa dia menyerahkan belati dan pakaian dan melepaskan pakaian kesatrianya itu pagi-pagi buta dia menyerahkan pakaiannya kepada pengemis. Ini simbol kerendahan hati berkat perjumpaannya juga dengan Bunda Maria dan dia sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Suatu fun fact mengapa pagi-pagi buta itu kan tentu karena Ignatius tokoh yang terkenal maka dia tidak mau dikenal oleh orang-orang ketika dia keluar nanti ada yang kenal lalu takutnya ditanya atau dipermudah kehidupannya maka pagi-pagi buta dia keluar dan juga dia mungkin menaruh perhatian bahwa kalau pengemis diberi pakaian yang megah itu mungkin nanti dikiranya malah dicuri dan seterusnya jadi dia berangkat pagi-pagi buta biar tidak diketahui. Nah, hal yang unik juga, saking dia cintanya kepada Bunda Maria, saking dia mengalami sukacita pertobatan, dia tuh pengen mengucapkan kaul kemurnian kepada Sang Bunda dan memohon diterima di bawah perlindungannya. Dia pengen mengucapkan kaul. Tapi ada yang memberikan insight kepada Ignatius Loyola bahwa kaul kepada Bunda Maria itu tidak tepat secara teologis karena kaul itu ya kepada Tuhan. Tapi ini salah satu bentuk bahwa si Ignatius Loyola ini mengalami suatu pengalaman yang sangat menyentuh hatinya sehingga dia pengen banget mengucapkan kaul kepada Bunda Maria, kaul kemurnian. Kenapa kok kemurnian? Karena itu tadi Ignatius Loyola yang sungguh sangat hasrat seksualnya tinggi, tiba-tiba menemukan suatu sosok yaitu Bunda Maria. Secara bahasa kasarnya dia mengalihkan hasrat itu kepada pengabdiannya atas cinta Bunda Maria itu. Di Montserrat, Santa Maria menjadi wanita dambaan kesatria. Kesatria itu Ignatius Loyola ya. Dan menggantikan perempuan idamannya di Loyola. Sejauh saya cari-cari sebenarnya siapa toh ada yang mengatakan mungkin Putri Katarina dari Castilla ini mungkin. Tapi jadi Ignatius Loyola mengidamkan seorang perempuan dan ini diganti oleh seorang wanita dambaan kesatria yang adalah Bunda Maria. Nah, saya sebenarnya sempat bertanya-tanya kenapa kok dari video yang singkat itu kok Ignatius Loyola lalu memiliki pengalaman yang besar sekali. Saya mengkontemplasi dan semoga Bapak Ibu saudara-saudari juga bisa mengikuti buah ini. Kita membayangkan ya ada seorang yang terluka yang kemudian sendirian di sebuah kamar, dia kan sangat rapuh sekali ya, apalagi kakinya juga sampai terluka dan seterusnya. Jadi dalam keadaan kesepian, kesendirian, ada yang datang untuk memberikan semangat, yaitu Bunda Maria dan anak-anak Yesus. Dia mengalami ketersentuhan yang sangat mendalam, maka mengalami pertobatan. Maka saya membayangkan begini. Kita yang baru jatuh cinta entah dengan suami entah dengan pacar begitu ya baru jatuh cinta ketika terpuruk ketika baru jatuh baru kesepian dia datang orang yang kita cintai datang untuk memberikan semangat atau bahkan tidak berkata-kata apa-apa hanya memberikan mungkin tepukan di pundak elusan di kepala dan seterusnya itu kan merasa tersentuh dan aku pengen melakukan sesuatu untuk dia sebagai katakanlah balas budi atau sebagai menunjukkan bahwa aku juga cinta gitu jadi kemarin sempat saya bertanya kenapa kok Ignatius bisa mengalami peristiwa yang perubahan yang besar. Nah, dalam permenungan, mungkin karena dia terluka, dia sendiri, dia sangat merasakan kesepian, lalu Bunda Maria datang, dan akhirnya dia mengalami ketersentuhan yang luar biasa hingga menggerakkannya untuk bertobat. Setelah meninggalkan Montserrat, Ignatius menuju ke Manresa, dan dia tinggal hampir 1 tahun di sana dan mengalami aneka macam pengalaman mistik dan penglihatan yang semakin memperdalam pemahamannya tentang spiritualitas. Dan dia akhirnya di Manresa, kalau saya tidak salah artinya adalah Jalan Simpang Manresa.
menuju Barcelona dan akhirnya dia menjadi saksi perjalanan panjang atau jalan simpang itu menjadi saksi perjalanan panjang Ignatius mencapai pemurnian diri dan peneguhan rohani. Maka dalam ringkasan kesimpulan, Ignatius Loyola itu mengalami pertobatan setelah mendapatkan penampakan dari Bunda Maria. Dan kemudian karena dia merasa sungguh sangat dicintai, sungguh sangat diperhatikan, dia ingin melepaskan atribut kemegahannya, belati, pedang, dan seterusnya. Lalu dia menjadi pribadi baru yaitu manusia karung goni. Tadi simbolisasinya bagus sekali, dia melepaskan baju, lalu mengenakan baju yang baru yaitu karung goni. Itu. Dan itu saya pribadi refleksikan, dia mengalami kelahiran kembali. Maka saya beri judul Bunda Maria lahirkanlah aku kembali. Seperti Ignatius yang disapa, lalu kemudian dia berada di suatu tempat yang hening, mungkin seperti rahim begitu ya, sendirian, lalu kemudian dia meninggalkan atribut lama dan lahir kembali mengenakan. Nah, beberapa refleksi yang bisa kita ambil dan rahmat yang ingin kita mohon. Sebenarnya ada 3 poin yang dalam teks nanti saya sampaikan dalam satu kalimat, tetapi yang intinya ada 3. Yang pertama, aku mohon rahmat untuk menyadari keberdosaanku. Rahmat menyadari keberdosaan. Poin pertama. Lalu yang kedua, rahmat yang dimohon adalah rahmat bisa merasakan sukacita dalam perjumpaan bersama Tuhan dan Bunda Maria terutama. Mohon rahmat biar punya juga pengalaman sebagaimana Santo Ignatius dalam pengalaman kita sehari-hari. Kemudian rahmat dalam frasa ketiga adalah mohon rahmat agar setelah mengalami penyadaran akan dosa, pengalaman perjumpaan juga mohon rahmat agar aku bisa lahir kembali seperti Ignatius sehingga bisa menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik. Lalu sebagai refleksi nanti yang ingin saya tawarkan adalah pertama pengenalan sebenarnya Bunda Maria itu bagiku siapa? Bunda Maria bagiku itu siapa? Apakah ibuku atau teman perempuanku atau siapa? Dan apa peranannya bagiku? Apalagi bulan ini adalah bulan Maria, kita harapannya sangat dekat dengan pribadi Bunda Maria dalam doa-doa Rosario. Sebenarnya beliau itu siapa bagiku dan apa peranannya bagiku dan apa yang mau kuletakkan agar aku berubah seperti Ignatius Loyola yang meletakkan pakaiannya, belati dan pedang. Aku apa yang mau diletakkan sehingga perubahan apa yang ingin aku inginkan itu. Dan selamat bermenung. Kemudian sebentar saya akan sampaikan untuk bahan doa singkat. Saya sampaikan tidak panjang untuk nanti bermenung malam hari ini dan juga mungkin besok akan direpetisi selama 2 hari ini. Singkat saja yaitu doa pembuka. Saya tawarkan doa ini salam yang ratu yang dan ada lagunya di sini, bisa diklik nanti keluar lagunya agar bisa semakin menyentuh. Bisa juga didoakan rahmat yang dimohon dari 3 poin tadi saya deskripsikan dalam satu kalimat, yaitu aku mohon rahmat perjumpaan dengan Tuhan dan Bunda Maria, agar aku dapat menyadari keberdosaanku, sehingga aku mengalami kelahiran baru menjadi pribadi yang baik. Nah, kemudian tahap-tahapnya adalah ada persiapan, ada doa pembuka, yaitu doa salam yang ratu tadi, kemudian mengaturkan permohonan, lalu yang pertama tahap permenungannya adalah membangun disposisi batin, yaitu menjawab refleksi tadi siapa Bunda Maria bagiku, lalu bagaimana relasiku dengan Bunda Maria dan seterusnya. Kemudian saya justru mau mengajak berkontemplasi tentang kurang lebih begini gambarannya. Jadi aku membayangkan berada di suatu tempat yang indah, bebas di mana, kemudian bertemu di depanku ada Tuhan Yesus, ada Bunda Maria seperti penampakan Ignatius Loyola. Kemudian aku ngobrol bebas apapun yang ingin aku obrolkan. Jadi ibaratnya cerita sama teman, cerita sama Bapak Ibu, cerita sama Tuhan, sama Bunda Maria. Dan nanti kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu jadi ngobrol apa yang dia katakan kita dengarkan. Kemudian setelah merasa cukup akan percakapan-percakapan dengan pribadi-pribadi itu, akhirnya apa toh yang ingin aku letakkan, perubahan apa yang ingin aku upayakan.
Itu. Lalu kemudian terakhir dalam doa kita hari-hari ini aku mengakhiri doaku dengan mengucap syukur atas rahmat perjumpaan dengan Tuhan, menyadari perasaanku saat ini, nah itu penting, perasaanku saat ini pasca doa dan membangun niat yang lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga permohonan-permohonan kita mendapatkan buah yang baik. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Mas Felix Alfian yang sudah menyampaikan punktanya dengan sangat baik sebagai bekal perjalanan peziarahan kita 2 hari ke depan. Baik, Ibu Bapak, saya selanjutnya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, silakan Bapak Ibu dapat membagikan refleksi dari perjalanan doanya di WA Group ataupun media sosial latihan rohani pemula. Lalu yang kedua, Bapak Ibu bisa mengulang kembali paparan Pungta melalui akun YouTube Latihan Rohani Pemula. Silakan dapat mengulang kembali. Lalu saya mengingatkan kembali pertemuan kita selanjutnya, yakni hari Selasa, tanggal 21 Mei di jam yang sama, 19.30, dengan fokus toko Dona Ines Pascual yang akan dibawakan oleh Mbak Yudit. Itu saja pengumuman kita malam hari ini. Mari kita abadikan kebersamaan kita malam hari ini dengan sesi foto bersama. Mohon bantuannya Mbak Novia. Oke, yang masih off cam bisa di open kamera. Saya mulai halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novia. Ibu Bapak dan teman-teman terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita pada punta keempat malam hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kembali untuk Mas Felix yang sudah menyampaikan punta kita yang keempat. Lalu juga kepada panitia yang sudah bertugas malam hari ini, serta juga kepada Mbak Wendy yang sudah merefresh punta kita sebelumnya. Tak lupa juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Kami atas nama panitia memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami malam hari ini, dan selamat melanjutkan peziarahan. Kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Sis Vero. Sis Vero, silakan. Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Cinta, anugerahkanlah kepadaku dambaan yang besar untuk memahami dan mengalami kebenaran tentang dirimu, ciptaanmu, diriku dan relasiku denganmu. Bantulah aku agar siap membuka diri bagimu dan karyamu dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Aku persembahkan seluruh ingatan, pemahaman, kehendak, kebebasan, dan segala yang kumiliki agar Engkau gunakan seturut kehendak-Mu yang Maha Kudus. Tuntunlah aku untuk masuk dalam keheningan yang dalam, kaya, dan penuh rahmat, di mana tak ada sesuatu pun dapat mengalihkan perhatianku dari kehadiran-Mu. Aku mohon agar Engkau menyatakan diri-Mu kepadaku pada 2 minggu mendatang dan mengobarkan diriku dengan syukur, cinta, dan pujian. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang membuat aku dapat mengabdi Engkau dengan lebih baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sis Vero. Selamat malam dan selamat berziarah. Sampai jumpa hari Selasa, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.